Hello guys, masih bersama saya John Itung ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview atau ingin memberikan informasi thinner apa yang saya pakai buat nyerpis HP. Dan sampai sejauh ini udah hampir 3 tahun saya menggeluti usaha servis HP dan inilah penampakan thinner yang saya gunakan selalu. Jadi saya nggak menggunakan thinner yang lain, saya hanya menggunakan ini. Dan ini banyak dijual di pasaran. Biasanya di toko bangunan banyak, di warung-warung banyak. Nah, tapi biasanya di warung itu ngambil juga dari toko bangunan. Dan harganya otomatis lebih tinggi dari toko bangunan ya. Nah, misalkan di toko bangunan yang di tempat saya harganya ini di toko-toko bangunan 25.000. Tapi kalau di warung-warung yang jual kayak gini itu bisa sampai 30.000, 28, 27 kayak gitu ya. Dia ngambil untung 3.000 sampai 5.000 lah kayak gitu ya. Jadi kalau memang mau irit biaya, ingin irit ya, nah silahkan belinya langsung ke toko bangunan. Cuma selisihnya nggak terlalu signifikan sih. Cuma 3 sampai 5.000. Nah, di depan Anda ini di video YouTube ini teman-teman melihat Avian B asli dan inilah yang saya pakai buat nyerpis HP. Nah, ini 1 liter ya ukurannya ini banyaknya 1 liter dan ini kalau saya pribadi ya di sini servis HP untuk HP yang masuk ke sini tiap hari ada aja ya walaupun dalam hari ini nggak ada besoknya kadang masuk 2 sampai 3 bahkan sampai 5 HP masuk. Nah, untuk Avian B asli ini saya bisa gunakan sampai sebulan lebih loh meskipun tiap hari saya pakai untuk servis HP ya. Nah, apalagi servis HP untuk HP-HP yang masuk air. Avian B asli ini sungguh sangat terpakai dan sangat penting sekali ya. Nah, walaupun kita tahu juga banyak merek-merek thinner yang lain, cuma saya menggunakan ini dan selalu menggunakan ini dan belum pakai yang lain. Saya nggak tahu yang lain, cuman ya yang saya pakai ini dan bagus banget. Harganya 25.000. Nah, ini biasanya saya masukin di kotak-kotak ini, kotak botol, botol kotak thinner ini ya. Kenapa saya tulis ini? Karena ketika saya nyerepis kadang-kadang saya lupa menyebutkan ini apa. Nah, kadang-kadang teman-teman para subscriber itu nanya di kolom komentar, "Bang, itu cairan apa? Bang, itu air apa? Bang, kayak gitu kan. Nah, makanya saya tulisin. Jadi ketika suatu hari saya membuat tutorial dan lupa menyebutkan ini cairan apa, nah teman-teman bisa melihat thinner. Tulisannya kayak gitu ya, thinner. Nah, saya masukin di botol ini dan ini bagus banget ya. Kalau kita tekan beberapa kali langsung muncrat dia. Nah, hmm. Nah, kan muncrat tuh. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita ngambil dari sini. Cukup membeli botol ini saja dan ini cukup efektif ya. Dan untuk harga botol ini sendiri bervariasi. Coba kita cek di Shopee ya. Bervariasi banget harganya. Nah, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang 43.000. Nah, ini saya biasa menggunakan ini yang 14 ribuan ini ya. Ini sudah lebih dari cukup dan teman-teman bisa membeli botolnya kemudian memasukkan tinernya dan ketika nyerpis HP ya tinggal ditekan-tekan gitu aja langsung muncrat tanpa kita harus ribet-ribet lagi ya mengambil tinernya. Oke, nah ini saja 2 minggu kalau full ya 2 minggu saya servis HP tiap hari ini belum tentu habis loh ini. Irit banget bahkan sebulan lebih saya gunakan ini. Bahkan kalau saya boleh berkata ini nyaris 2 bulanan ya. Bahkan lebih ya. Walaupun tiap hari saya pakai buat servis HP. Nah, untuk memperjelas video ini, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan ini, saya akan memberikan video ya, memberikan tontonan video tentang ini pengerjaan HP menggunakan thinner ini yang dimana touchscreen-nya tidak berfungsi karena masuk air. Kita hanya membersihkan menggunakan thinner dan modal sikat gigi, udah bisa ya. Kita cari dulu videonya. Ya, nah
ini adalah videonya. Saya akan sematkan linknya di deskripsi. Solusi touchscreen tidak berfungsi tanpa diganti Xiaomi S2. Nah, ini bukan karena kerusakan touchscreen, tapi ini dikarenakan jalurnya tidak terkoneksi akibat kemasukan air. Nah, apabila memang touchscreen-nya yang rusak, biar kamu bersihkan sampai 100 kali, nggak akan merubah keadaan dan tetap saja tidak berfungsi. Tapi apabila itu masalah jalur yang tidak terkoneksi dikarenakan masuk air atau kena debu atau kena kotoran, inilah cara yang paling efektif kita bersihkan pakai thinner. Nah, untuk thinner itu sendiri boleh Avian B asli ini, boleh yang lain. Saya tidak saya tidak memaksakan teman-teman harus menuruti apa yang saya gunakan ini. Tapi kalau boleh saya katakan, saya udah menggunakan ini hampir 3 tahun dan itu bagus banget dan untuk pengeringannya cepat kering kok ya. Oke, nah di sini kita lihat dulu videonya, nanti saya sematkan linknya di deskripsi. Nah, ini adalah Xiaomi S2 yang terkendala touchscreen-nya nggak bisa disentuh ya, karena masuk air, orangnya naik perahu, ya naik perahu, kemudian kena ombak, air yang di luar itu menyimbur ke dalam, akhirnya kena HP-nya, HP-nya di dalam kantong. Dan ini touchscreen-nya tidak berfungsi ketika dibawa ke sini. Nah, menurut asumsi saya, kalau touchscreen nggak berfungsi full 100% itu ada kemungkinan bisa diperbaiki. Yang touchscreen itu rusak itu kadang-kadang yang pernah saya temui, biasanya kalau touchscreen-nya hanya berfungsi di bagian-bagian tertentu atau sebagian yang lain tidak. Nah, itu rata-rata itu rusak. Tapi apabila full nggak berfungsi, itu boleh jadi dikarenakan jalurnya memang nggak terkoneksi ke mesin PCB, sehingga ketika kita bersihkan menggunakan thinner itu akan berhasil. Nah, di sini kita lihat saya udah membongkar HP Xiaomi S2 ini ya. Ya, saya percepat aja videonya. Nah, ini adalah fleksibel touchscreen-nya. Kita bisa lihat di video ini. Nah, itu saya lepas dan saya mencoba membersihkan. Nah, itu karena ada bekas air, saya akan membersihkan menggunakan thinner B asli ya. Nah, itu tempat thinner saya. Saya gosok-gosok kayak gitu, digosok-gosok, digosok-gosok, dibubuhi thinner sedikit. Jadi thinnernya jangan terlalu, diukur-ukur saja, ditakar-takar saja, disesuaikan saja. Nah, itu saya gosok-gosok hanya dengan modal thinner dan sikat gigi ya. Nah, kayak gitu. Hmm. Nah, itu saya menunggu kering. Untuk pengeringannya sendiri, nggak sampai 1 menit kok. Yang penting nggak terlalu basah, kan kita bisa menakar-nakar itu ya. Ya, nah itu udah kering. Hanya beberapa saat saja, nggak sampai 1 menit kalau saya boleh berkata. Nah, ini saya mencoba menghidupkan, tapi di sini masih tidak berfungsi. Kita lihat. Iya. Nah, di sini masih nggak berfungsi. Nah, di sini kan masih nggak berfungsi. Lalu saya mencoba membersihkan semua kabel fleksibel. Yang tadinya saya hanya membersihkan kabel fleksibel touchscreen, tapi saya mencoba membersihkan kabel fleksibel yang gede yang terkoneksi dengan papan PCB. Karena jalurnya juga berada di sana. Nah, ini kan jalur touchscreen kecil ini diteruskan sama jalur ini fleksibel yang gede ini ke mesin. Nah, otomatis ini harus kita bersihkan juga dan saya tadi nggak membersihkannya ya. Nah, itu saya udah buka di sana dan ini akan kita bersihkan lagi menggunakan thinner Avian B asli. Dan saya nggak berpromosi tentang thinner ini karena thinner ini saya gunakan untuk servis HP. Ya udah, saya membuat video tentang apa yang saya gunakan dan pengalaman yang saya alami di sini. Nah, itu saya mencoba membersihkannya, menyikat-nyikatnya dan saya akan membuka ininya juga yang bagian atasnya sana, kabel-kabel fleksibelnya sana, saya mencoba membuka dan membersihkan. Pokoknya jangan tanggung-tanggung, semua kita bersihkan. Nah, LCD-nya pun saya bersihkan, kabel fleksibel LCD-nya. Kita percepat aja videonya. Nah, setelah saya bersihkan, kita tunggu dulu, kita perlambat dulu. Nah, ini saya bersihkan. Nah, saya bersihkan kayak gitu. Udah, itu menggunakan thinner ya. Nah, kita tunggu. Nah, itu kita bersihkan, saya percepat videonya. Nah,
Saya menunggu kering dan keringnya itu cepat banget gitu. Nah, asalkan nggak beliuran di sana kan kita bisa menakar seperti kataku tadi ya. Nah, kalau sudah ya udah tinggal dipasang semua dan saya akan mencoba mengamplas kabel fleksibel yang kecil ini ya yang ada di sini. Saya mencoba mengamplas kabel fleksibel yang kecil di sana, dikarenakan ini kan habis masuk air, takutnya ada karat atau korosi kecil yang nggak kasat mata, siapa tahu kan. Nah, makanya di sana saya mencoba mengamplas menggunakan amplas halus, siapa tahu dengan cara itu bisa memfungsikan atau mengkoneksikan jalurnya kembali ke mesin PCB-nya. Dan memang benar, setelah kita amplas dan bersihkan menggunakan thinner, ini bakalan berhasil ya. Nah, iya, saya percepat aja. Udah dihidupin. Dan ini menggunakan sekali lagi thinner Avian B asli ya. Nah, ini adalah testimoninya. Sebenarnya semuanya sama saja. Nah, teman-teman bisa melihat touchscreen-nya udah berfungsi. Oke, saya tutup videonya sampai di sini saja. Nanti teman-teman tonton videonya. Nanti saya sematkan linknya di deskripsi. Oke, nah di sini saya menggunakan thinner Avian B asli ini nyaris udah hampir 3 tahun ya. Dan ini bagus banget, pengeringannya pun cepat kering dan harganya pun terjangkau. Buat teman-teman ya yang udah meminta saya untuk mereview thinner yang saya gunakan ya ini videonya saya menggunakan thinner ini dan thinner ini harganya cukup murah 25.000 di toko bangunan kalau di tempat saya. Nah, di beberapa daerah mungkin berbeda-beda harga ya. Dan di sini ya mungkin sekian dulu ya. Uh, Review thinner yang saya gunakan untuk servis HP. Ya kalau masalah warna bentuknya ya umumnya thinner ya, bening, baunya bau bensin, kalau dipegang itu dingin, ya kayak kayak gitulah. Semua thinner kan hampir sama saja ya. Hanya saja mungkin beda merek dan ya beda-beda gimana gitu kan. Beda perusahaan tapi intinya sama saja sih fungsinya. Dan saya karena menggunakan Avian B asli ini ya udah makanya di sini saya membuat video tentang ini. Baiklah, jika ada yang belum dipahami tentang apa yang saya sampaikan, silahkan tanyakan di komentar. Dan jika ada pendapat lain, silahkan tanyakan, silahkan ungkapkan di komentar juga ya. Baiklah, mungkin demikian saja. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya John Itung. See you the next video, my brother.